Di video kali ini kita akan bahas beberapa analisa saham ya, yaitu dari sektor energi, konstruksi dan juga, properti. Untuk yang pertama kita akan cek dulu dari sektor energi ada saham Bumi, dan untuk saham Bumi kemarin Jumat itu open gap bawah ya. Jadi untuk kemarin Jumat saham Bumi open di harga 147, sempat dibawa naik ke area resisten ya, sempat dibawa naik lagi ke harga 156, cuman gagal breakout di atas itu, dibawa turun lagi ya. Jadi untuk saham Bumi secara teknikal itu resistennya masih di 157, 156 ya. Kalau berhasil breakout di atas itu baru ada kemungkinan naik. Tapi kalau lihat histori dari tanggal 6 September itu bandar utamanya udah mulai jualan ya si MG. Cuman kemarin Kamis aja ini yang naikin si MG. Cuman posisinya kemarin Kamis untuk MG-nya floating profit, jadi kemungkinan untuk yang Jumat yang nurunin itu ya MG-nya taking profit ya. Dari tanggal 6 September sampai kemarin Jumat itu untuk si MG-nya itu cenderung distribusi di saham Bumi ya. Distribusi sambil scalperan lah, kadang-kadang dinaikin buat mancing-mancing retail masuk, habis itu diturunin. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat di saham Bumi, ini tanggal 23 ya kemarin Jumat. Yang jualan paling banyak adalah si MG dan ZB ya. MG net sell 98M, kemudian ZB-nya net sell 88M. Jadi dua broker ini yang bikin saham Bumi turun. Kemudian yang masih masuk ada YP, BK, PD, AZ ya. Jadi untuk saham Bumi kemarin Jumat didistribusi, dan untuk net valuasi transaksinya juga sebenarnya kemarin Jumat nggak terlalu liquid ya untuk saham Bumi. Untuk valuasinya juga ini kecil, nggak seperti biasanya MG cuma 291,7 M ya. Biasanya malah hampir 1 triliun kadang lebih ya untuk valuasi transaksinya. Tapi kemarin Jumat cenderung sepi di saham Bumi, dan beberapa market makernya jualan. Market maker utamanya MG dan ZB. Untuk kemarin Jumat keduanya net sell cukup banyak ya. Jadi untuk saham Bumi besok Senin itu masih agak berat untuk naik ya. Masih kemungkinan sih akan turun lagi menuju area support selanjutnya untuk saham Bumi di area sini 133 ya. Perhatikan aja level itu kalau mau masuk di saham Bumi ya amannya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan untuk saham Bumi kalau kita cek dari tanggal 6 September itu yang masih punya barang siapa? Dari tanggal 6 September yang masih punya barang cukup banyak ya si AK, YP, YU, dan yang jualan paling banyak CC, MG, KZ. Dan sebenarnya ya untuk saham MG dari tanggal 6 September sampai kemarin Jumat itu ya ini diakumulasi sama AK ya. Cuman bandar yang lain jualan nih si MG, KZ, ZP, BK jualan. Jadi amannya gimana ya? Ya mending kalau mau masuk perhatikan saya level ini 133 ya. Kalau di area situ sekiranya ada yang membentengi dan ada tanda-tanda pemantulan bisa masuk di area situ, atau nunggu breakout di atas 156, 157 ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Kalau saya pribadi nggak berani masuk ya, mengingat MG-nya udah mulai jualan ya. Kalau dari sini, dari pas Bumi di bottom ini sampai di area sini itu MG-nya cenderung akumulasi. Tapi kalau dari harga tertingginya 6 September sampai kemarin itu MG-nya cenderung distribusi, dan yang jadi market maker utama di saham Bumi adalah si MG. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Untuk saham ADMR kemarin naik ya, di awal pembukaan itu sempat naik ke area resisten. Jadi kalau yang udah taking profit di atas ini ya udah aman ya profitnya, habis itu diturunin soalnya ya. Dan untuk kemarin Jumat untuk ADMR ditutup minus 2% ya, padahal di awal-awal itu sempat naik dulu untuk saham ADMR. Kira-kira siapa yang taking profit? Kita cek untuk saham ADMR. Untuk saham ADMR tanggal 23 September kemarin sebenarnya turunnya itu disertai dengan akumulasi ya.
RX PD AK netbuy, RX netbuy cukup banyak 61,7 M, PD-nya netbuy 37,1 M. Kemudian yang lepas barang di saham ADMR ada CC, OD, KL ya. Untuk nominalnya 20 M, 16 M, 13 M. Jadi untuk ADMR secara keseluruhan untuk kemarin Jumat masih diakumulasi. Dan yang jadi market maker utamanya si PD dan PD-nya netbuy 37 M ya. Yang bikin turun paling si CC ini, CC sama YP ya. CC netbuy 20,5 M, RX-nya netbuy 61. Jadi untuk besok Senin masih ada kemungkinan ADMR naik ya, secara broker summary ada kemungkinan naik, mengingat kemarin Jumat masih diakumulasi walaupun ditutup minus ya. Perhatikan aja level ini kalau berhasil breakout di atas 1990 ada kemungkinan untuk ADMR naik lagi, mungkin bisa ke area sini 2400 ya, mungkin ya, kita lihat aja besok ya. Ini untuk area resisten ADMR secara teknikal dan supportnya, support terdekatnya di area sini, di area 1725 ya. Ini support ADMR secara histori. Kemudian kalau secara Fibonacci support terdekatnya di area sini 1630. Tapi untuk besok Senin ada kemungkinan ADMR naik ya, mengingat kemarin Jumat diakumulasi. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham TCPI. Dan untuk saham TCPI kemarin Jumat itu open gap atas ya, open gap atas sedikit ini. Kemarin Jumat open gap atas, sempat nyentuh area resisten tapi ditarik turun ya, dan ini close di harga penutupan ya, walaupun masih ditutup profit 0,5% untuk TCPI. Untuk besok gimana? Kalau secara teknikal untuk resisten terdekatnya ada di area ini 9.300 dan supportnya di 8.700 ya untuk support TCPI. Perhatikan aja level ini, kalau besok Senin berhasil breakout di atas 9.300 ada kemungkinan naik lagi. Kalau kita lihat transaksi TCPI untuk kemarin tanggal 23 September ada yang akumulasi ya, cuman belum terlalu besar. Yang netbuy ada CC, BKAK ya, dan BKAK-nya ini CC BKAK asing, jadi asing netbuy di saham TCPI kemarin. Yang jualan ada TSIN ya, TS net sell 3,2 M, IN-nya net sell 1,3. Jadi akumulasinya belum terlalu besar untuk TCPI. Dan yang jadi market maker-nya kemarin SHTS, BR, IN net sell semua ya. Ini SHTS valuasinya 101 M, TS 100-an M, tapi mereka net sell. Jadi untuk besok gimana? Ada kemungkinan masih konsolidasi untuk TCPI ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini, di area 8.725 sampai 9.300 ya. Perhatikan aja level ini kalau mau masuk ya. Kalau berhasil bisa breakout di atas 9.300, kemudian bid overnya mendukung, bisa masuk, atau bisa nunggu di bawah. Kalau turun ya bisa nunggu di area ini 8.700an lah. Oke, itu untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham Koal. Dan untuk saham Koal kemarin ARB ya, ARB setelah retailnya udah pada nyangkut di atas, langsung dibuka, langsung diterjunin ke harga 525. Kira-kira besok gimana kalau kita lihat transaksinya, siapa yang nyangkut? Koal itu kalau bandarnya udah mulai jualan, amannya jual aja ya, walaupun harganya bisa naik setelah kita jual, harganya naik. Nah itu cuman kerjaannya bandar buat manas-manasin retail supaya masuk dan nyangkut. Jadi seperti itu untuk saham Koal ya. Untuk kemarin Jumat masih distribusi ya, SHMG, BR, Netsel ya. MG ini terus jualan. Yang nampung ada CC, IF, AG, AK ya. CC netbuy 2M. Yang jadi market maker utama di saham Koal kemarin Jumat YP, MG, PD, dan YP-nya masih netbuy sebenarnya. YP netbuy 733 juta ya, tapi entah ini retail atau bandar yang nyangkut. Yang pasti XC masuk, CC masuk, PD masuk, XL juga masuk. Jadi
kemarin ada retail yang nyangkut di saham Koal. Untuk besok Senin gimana? Sebenarnya masih ada kemungkinan naik, itu masih ada ya, tergantung market maker-nya. Kalau market maker di awal-awal langsung nge-HK, kemudian didukung juga dengan bandar yang lain, bisa jadi untuk saham Koal naik ya, tapi mengingat yang nyangkut di area sini dan sini itu masih sebagian besar retail ya, mungkin nunggu retailnya cut loss dulu baru dinaikin mungkin ya, itu untuk saham Koal. Jadi amannya kalau untuk saham Koal itu untuk harganya udah cukup tinggi ya, kalau saya mending jadi penonton aja amannya, tapi tetap disclaimer buat yang suka masuk di saham seperti ini nggak apa-apa ya. Dan ini juga belum nutup gap sebenarnya di area sini. Kalau kita perhatikan lebih detail, ya di area sini masih ada sedikit gap ya. Jadi untuk kemungkinan besok Senin itu akan dibuka turun dulu ya. Mungkin paling nggak nutup gap di sini. Apakah ARB atau enggak ya, kita lihat aja besok. Karena untuk saham Koal ini masih liquid ya, maksudnya masih rame. Jadi kalaupun ARB kadang-kadang bisa diangkat lagi, habis itu diturunin ya, seperti itu. Jadi ya agak sangat masih liquid untuk saham Koal ya. Kita lihat aja besok. Tapi kemungkinan untuk pembukaan dibuka merah dulu ya untuk saham Koal. Kemarin Jumat juga masih distribusi dan sebagian bandarnya udah mulai taking profit di atas. Oke, itu untuk saham Koal. Selanjutnya kita cek sektor konstruksi ya. Yang pertama Jekon. Dan untuk saham Jekon kemarin itu turun ya, turun 3,9%. Sempat naik ke area sini 214, tapi ditutup turun, close di bawah support. Jadi untuk besok gimana? Kalau kita lihat transaksi Jekon hari Jumat kemarin, untuk Jekon kemarin Jumat tanggal 23 itu cenderung sepi ya. Untuk net valuasinya sebenarnya nggak ada yang akumulasi, yang net buy sama net sell hampir balance ya, cuman bedanya ini yang masuk yang nampung CC PD ya, ini yang nampung retail yang masuk XI, kemudian yang jualan CC AK, dan yang jadi market maker utamanya si YPCC ya, keduanya net sell. Jadi market makernya net sell. Untuk besok masih ada kemungkinan turun ya, kalau nggak turun ya paling konsolidasi untuk saham Jekon. Kalau turun perhatikan saya level ini ya, ini area 1080, 1082 itu area support Jekon secara histori ya di area sini. Kalau berhasil breakdown di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, karena nggak menutup kemungkinan untuk Jekon bisa ke area sini 154 ya. Tapi kalau besok naik dan berhasil breakout di atas 200, ya itu ada kemungkinan, kalau nggak ada kemungkinan bisa naik lagi ya, ngejar resisten selanjutnya di harga 238. Tapi kalau melihat kemarin Jumat Jekon masih sepi ya, paling kalau nggak konsolidasi malah turun kalau masih sepi ya untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Jekon. Selanjutnya kita cek saham Wika. Dan untuk saham Wika kemarin Jumat turun ya, turun. Kalau secara teknikal Wika berhasil breakdown untuk kemarin Jumat ya. Ini turun lagi ke harga 115. Jadi ini juga area support juga sebenarnya untuk Wika ya, area 1000, sorry. Area 1000 itu merupakan area support Wika secara histori ya, dan ini supportnya juga cukup kuat di area sini, ada 1-2 kali pemantulan ya. Untuk besok Senin gimana? Perhatikan saja level ini, kalau berhasil breakout lagi di atas 1025, ada kemungkinan untuk saham Wika mantul naik ya, menuju area sini, area 1110. Mungkin akan konsolidasi dulu di area sini kemungkinan untuk Wika ya. Untuk besok Senin perhatikan aja level ini 1025. Tapi kalau turun dan berhasil breakdown di bawah 1000 itu mending wait and see aja. Tapi sih menurut saya kemungkinan untuk Wika harganya akan dijaga ya, akan dijaga mengingat dari bottomnya sini udah ada yang akumulasi walaupun belum terlalu banyak. Kalau kita cek transaksi Wika kemarin Jumat gimana? Untuk Wika kemarin Jumat tanggal 23 Maret
masih sepi ya, dan di distribusi ini si MG CPBB net sell, MG-nya net sell 3,1 M ya. Yang jadi market maker utamanya YP, CP, MG ya, dan yang net buy YP aja, YP net buy 1,1 M. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir tanggal 19 untuk saham Wika di distribusi ya, AZMG net sell cukup banyak. Jadi pantas untuk saham Wika terus turun ya, karena didistribusi untuk 1 minggu terakhir ini. Ya, perhatikan saja level ini ya, karena ada kemungkinan besok Senin mantul di area 1000 ini ya. Perhatikan saja level 1000 dan 1025 ya, di area situ kalau mau masuk di saham Wika ya. Misalnya besok turun di area 1000 kok ada tanda-tanda pemantulan, bisa masuk aja nggak apa-apa, kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1000. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham Wika. Selanjutnya kita cek saham sektor properti. Yang pertama SMDM ya, dan untuk saham SMDM kemarin Jumat ARB ke harga 402 ya. Tapi ini ARB-nya itu masih berada di atas 396 ya. 396 itu area support untuk saham SMDM. Kalau kita lihat transaksi, apakah ada yang nampung di saham SMDM? Untuk saham SMDM kemarin tanggal 23 September itu belum ada yang nampung. Yang jualan YPMG dan yang masuk ada NIPDXL ya, ini yang masuk malah retail ini yang nampung. Market maker utamanya YP dan MG, keduanya net sell. Jadi untuk besok Senin itu masih ada kemungkinan turun ya, dibuka merah dulu. Dan kalau turunnya itu berhasil breakdown di bawah 196, mending wait and see aja dulu ya. Karena hari ini belum ada yang nampung dan yang masuk itu malah retail ya kemarin Jumat. Jadi ya ada kemungkinan masih turun, jadi mending wait and see aja dulu untuk SMDM besok Senin ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SMDM. Selanjutnya kita cek saham Indo. Untuk saham Indo kemarin Jumat sempat naik ya, jadi kemarin Jumat itu untuk saham Indo open gap atas, open di harga 158, sempat naik cukup tinggi di harga sampai 176 ya. 176, habis itu dibanting turun. Kira-kira siapa yang taking profit? Kalau secara teknikal dulu, kalau secara teknikal support terdekat Indo di area sini 145 ya, itu untuk support Indo, dan resistennya ada di area sini 162. Kalau kita lihat transaksinya di saham Indo kemarin Jumat, untuk saham Indo kemarin Jumat sebenarnya ada yang akumulasi ini ya, diakumulasi sama HP net buy 1,2. Jadi turunnya saham Indo itu disertai dengan akumulasi ya, walaupun nggak terlalu banyak, cuman 1,2, tapi HP net buy cukup banyak untuk kemarin Jumat. Dan yang jadi market maker utamanya adalah YPCCPD ya. YP-nya net sell, jadi kemungkinan yang taking profit di atas itu YP. YP net sell average jualannya di 168, berarti YP jualan di area sini 168. Taking profit ya untuk YP besok. Jadi gimana ya, kalau untuk saya pribadi ya, ini tetap disclaimer, saya pribadi mending nunggu di area sini 145 kalau dikasih harga di area situ ya. Tapi kalau ada yang langsung mau meng-HK saham Indo, mengingat kemarin Jumat diakumulasi oleh siapa kemarin, HP ya nggak apa-apa, disclaimer. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir di saham Indo, untuk HP-nya sendiri dari tanggal HP terus akumulasi ya, dari tanggal 19 September 1 minggu terakhir HP net buy 3,4 ya, yang jualan SQBK. Jadi masih ada harapan sebenarnya untuk saham Indo ya, HP-nya terus akumulasi. Kita lihat aja besok Senin ya, kalau di bawah turun dan sampai ke area sini nggak apa-apa, bisa masuk, kemudian pasang antisipasi di bawahnya, sedikit di bawahnya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Indo.